selamat malam Tribuners. Kali ini Mufti Fauzia ada lagi nih ya di Millennial Voice. Dan pada malam hari ini nih ya, Mufti udah kedatangan narasumber yang pastinya luar biasa. Karena apa? Dia ini masih muda gitu ya. Terus punya karya, dan karyanya ini memang bisa dinikmati banyak pecinta musik di Indonesia. Wah, udah ngomongin musik, berarti kali ini narasumbernya adalah musisi. Siapa dia? Ada Sito Kotis. Halo, selamat malam Sito Kotis. Halo, selamat malam. Ya, Aduh, gimana Sito nih Kotis. kabarnya? Alhamdulillah baik dan ya masih utuh lah. Masih utuh ya? Aduh, Masih utuh. luar biasa. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam gitu ya tentang Sito Kotis ya Tribuners, kali ini Oke. kita juga bakal kenalan dulu sama sosok di balik dari Sito Kotis. Siapa sih sebenarnya? Mungkin bisa kenalan dulu. Oke, nama aku Abdul Latif, biasa dipanggil Abdul atau Latif dan sebagian teman-teman Hmm. dekatku juga manggil aku Sito. Ya, jadi Sito. Sito. Panggilnya Sito. Ya itu mungkin kenapa namanya jadi Sito Kotis. Sebenarnya nama Sito Kotis itu eh, nama project musik saya Hmm. dan bukan nama asli saya gitu. Nama sebuah Oke. project musik yang mana sebenarnya ada beberapa project musik dan kenapa yang ini saya namai dengan nama panggilan saya karena mungkin Hmm. ya ini yang paling bisa dijiwai oleh saya lah. Kurang lebih begitulah. Oke, berarti bisa dibilang ini adalah nama nama jual gitu ya, yang bisa dijual mungkin. Ya, bisa Mungkin jadi juga seperti nanti itu. Tribuners yang memang sekarang ini baru mengenal sosok dari Sito Kotis ini bisa langsung apa ya, melihat sosok berbeda dari Sito Kotis ini, dan namanya ini memang berbeda dari nama-nama sebelumnya. Mungkin banyak nih artis-artis yang memberi brand nama dirinya sebagai tokoh-tokoh yang memang sudah terkenal atau seperti apa. Tapi Mm-mm. kalau Abdul sendiri nih menamai Sito Kotis, apa sih sebenarnya makna dari Sito Kotis buat Abdul sendiri? Eh, Makna sebenarnya kalau ngomongin makna kaitannya sama project musik ini sebenarnya nggak ada kaitannya. Jadi awalnya dari kata Sito yang kalau di bahasa Jawa itu artinya satu. Sebenarnya ini julukan dari teman saya yang mana artinya nggak tahu persis saya. Tapi saya boleh memaknainya karena ini artinya satu mungkin ya karena ya aku ini cuma satu begitu loh. Mungkin seperti itu untuk menunjukkan keunikan lah gitu aja. Oke, jadi Sito ini Tribuners mungkin yang memang bertanya-tanya apa sih sebenarnya Sito Kotis, dan diambil ini ternyata dari nama Sito yang dari bahasa Ya, Jawa ini artinya satu gitu ya. satu. Oke, Gitu. mungkin Kotis Abdul, apa sih yang berbeda dari mungkin genre musik kamu atau mungkin hal-hal atau karya-karya kamu, apa sih yang beda dari musisi lainnya? Hmm, Kalau ngomongin beda, eh, ini subjektif banget ya maksudnya. Hmm. Kalau menurut saya ngemas sebenarnya ini musik-musik saya itu project-project pribadi yang mana awalnya jadi sedikit sedikit cerita dulu ya. Hmm. Awalnya memang untuk proyek pribadi yang mana ini semacam terapi untuk saya. Jadi ketika saya membuat musik yang memang saya suka, Hmm. eh, apa namanya? Ya, akhirnya terjadilah project Sitokotis ini. Tapi akhirnya berpikir lagi, hmm, kayaknya alangkah baiknya kalau misalkan project-project ini bisa bermanfaat lebih baik untuk saya sendiri ataupun orang lain. Akhirnya berani rilis musik Sitokotis ini. Yang membuat beda di sini mungkin eh, pesan-pesan yang disampaikan di musik ini ya, karena personal banget. Jadi mungkin kalau kalau secara Hmm. musik nggak ada yang beda jauh sih dari musisi-musisi lain menurut saya pribadi. Kalau Oke. misalkan nanti pendengar ada yang komen, ya mungkin eh, itulah yang bikin beda. Kalau saya sendiri sebenarnya belum menemukan yang pasti apa yang beda di Sitokotis ini. Oke, jadi Seperti itu. memang terserah Tribuners gitu ya, nanti Iya. mengartikan apa sih yang beda dari lagu-lagu dari Abdul atau Sito Kotis ini bersama dengan teman-temannya gitu. Tapi Mm-mm. Sito Kotis sendiri nih Abdul, awal muncul dari Sito Kotis ini sebenarnya bagaimana, dan mungkin bisa kamu jelasin juga nih Abdul terkait dengan kenapa kok sampai akhirnya kamu ini memilih ya udahlah namanya Sito Kotis aja gitu. Karena pertama pemilihan nama itu karena unik sebenarnya. Hmm. Dan belum ada yang make, masih jarang orang yang apa namanya mengetikkan keyword di internet itu Sitokotis gitu masih jarang banget. Jadi
mungkin itu menjadi nilai lebih tersendiri bagi saya karena unik, karena saya suka yang unik gitu, Oke. unik. Kalau perjalanan project Sitokotis ini awalnya awalnya sebenarnya saya tidak nggak memproduksi musik untuk rilis kayak gini. Hmm. Awalnya saya produksi musiknya itu musik-musik untuk film, scoring musik, komersial musik kayak gitu. Tapi mungkin di situ saya ketempa, kebentuk akhirnya di tahun 2019 akhirnya saya punya keberanian yang cukup untuk menggarap karya saya sendiri, Hmm. yang mana memang saya suka dari saya sendiri, Hmm. dan dipilihlah nama Cita Kotis yang karena unik itu. Hmm. Akhirnya ya sampai sekarang saya berpikir untuk membuat ini lebih bermanfaat. Akhirnya ya lebih fokus di project musik Cita Kotis ini. Kurang Oke. lebih berjalannya seperti itu. Oke, dan di Sitokotes ini kamu ini berperan sebagai apa nih? Pemain musiknya, atau kamu ini sebagai juga vokalisnya, atau seperti apa, Abdul? Sejauh ini saya berperan sebagai produser musiknya, jadi dan juga pemain instrumennya Hmm. sekaligus vokalisnya. Wah, Jadi luar benar-benar biasa. format yang kebentuk di awal itu hmm, mungkin bisa dibilang format one man show lah seperti itu. Mhm. Tapi untuk rilisan yang terakhir mulai bekerja sama dengan teman-teman lain, dan Mhm. yang terakhir itu saya kerjasama dengan salah satu musisi yang dia sebenarnya orang Indonesia tapi dia udah punya kerjasama dengan label di Belanda, dan Mhm. waktu rilisan terakhir kita mengerjakan jadi khasnya musik Sitokotis yang lembut kayak gitu, yang Mhm. dingin kayak gitu saya nyebutnya, Mhm. sama musiknya dia yang EDM, lebih ke EDM. Oke, dan tadi kamu nyebutin juga nih Abdul, kalau misalkan kamu memang ya nyanyi juga, ya main musik juga, ya memproduksi gitu ya. Tapi kalau ditanya nih sama Tribuners sih terkait dengan kamu sendiri, kamu tuh sebenarnya lebih ke main musiknya, atau lebih ke nyanyinya, atau lebih ke produksinya sebenarnya? Oke, untuk yang pertama sebenarnya bikin musiknya. Jadi Oke. saya eh, awalnya saya sebenarnya hobinya membuat aransemen musik, membuat musik. Terus karena awalnya saya memang sama sekali nggak percaya diri untuk nyanyi, tapi akhirnya saya menemukan apa namanya eh ya mungkin ya bukan teknik, cara nyanyi saya yang nyaman dan saya bisa, akhirnya ya itulah yang ada di Sitokotis itu. Ya ya kalau dibilang lebih ke membuat musiknya yang pertama gitu. Oke, oke. Jadi memang kamu ini memang lebih ke produksi begitu ya, membuat musik. Dan Bener banget. selama berkarya, berapa tahun nih Abdul kamu berkarya di dunia
musik terutama? Kalau terjun ke musik sebenarnya udah dari tahun sekitar 2016 ya, awal musik sekitar Dari 2016, mm, yang awalnya sampai masih sekarang. memproduksi musik untuk film, belum Mm, produksi musik sendiri begitu. Maksudnya untuk jadi lagu dan mm. ada liriknya dan di rilis sebagai diri saya gitu. Itu awalnya belum, kemudian baru tahun 2019 itu udah mulai. Oke, oke. Tadi Abdul juga menyebutkan kalau misalkan memang memproduksi lagu untuk film, begitu ya. Seperti apa Ya, maksudnya itu? Mungkin Tribuners banyak juga yang belum tergambarkan gitu ya terkait dengan membuat lagu untuk film. Ini gimana, Abdul? jadi membuat musik yang keperluannya untuk film. Jadi untuk apa namanya? eh Ya kadang kadang di musik itu kan di film itu kan kadang ada musik yang cuma instrumental yang Hmm. tujuannya untuk menambah apa namanya? Memperdalam apa namanya ya? eh Situasi yang ada di film itulah atau feel-nya. Nah, jadi kurang lebih saya dulu mengerjakannya seperti itu dan juga sebutannya biasanya scoring scoring film juga. Tapi saya fokus di bagian musiknya, nggak ke Oke, efek-efeknya kayak gitulah. Awalnya seperti itu. oke. Selama hadir nih si Tokotis dari 2016 sampai sekarang 2022 awal gitu ya. Mm. Berapa film yang sudah digarap oleh Abdul ini? Kalau film sejauh ini masih film-film pendek. Hmm. Jumlahnya lupa nih. Kalau untuk jumlahnya film berapa yang udah digarap, eh, belum pernah ngitung sih lebih tepatnya. Oke, jadi memang sudah memproduksi, memang awalnya dari memproduksi, memang membantu untuk ngasih background gitu lah ya untuk film-film, Ya, terus ya seperti itu. sampai akhirnya ini punya karya sendiri. Nah, kita langsung bahas nih Mm. Abdul tentang karya-karyanya gitu ya Tribuners. Oke, boleh. Ini dari 2016 sampai sekarang 2022, berapa nih Mm. karya yang memang kamu produser sendiri, nyanyi sendiri, menciptakan musik sendiri, main sendiri, ini berapa Abdul? Untuk di project musik yang Sitokotis, jadi kebetulan saya punya beberapa project musik Hmm. dan kalau untuk yang di Sitokotisnya itu sekitar ada belasan musik yang udah resmi rilis dan bisa ditemukan di platform musik digital. Hmm. Itu ada sekitar belasan lagu di mana terbagi dalam 3 album dan EP. Ya seperti itu. Ada belasan lagu untuk yang Sitokotis. Oke, belasan lagu yang memang sudah diproduksi begitu ya. Dari Mm. semua lagu-lagu kamu nih Abdul, ini inspirasinya mungkin bisa diceritakan. Dari mana aja nih inspirasinya? Oke, inspirasinya sebenarnya dari saya pribadi seperti yang Hmm. disampaikan tadi, ini personal banget. Jadi sebenarnya kadang kita punya situasi atau fenomena yang traumatis buat kita sampai akhirnya kita untuk mengingatnya aja takut gitu kan. Oke. Nah, kenapa musik menjadi salah satu terapi saya karena justru saya awalnya memberanikan diri untuk mengambil apa namanya tema musiknya itu dari sesuatu yang memang nggak mau saya ingat lagi gitu. Hmm. Akhirnya ya jadi di awal-awal rilis itu musiknya hampir musik sedih semua Hmm. karena memang ya hal traumatis kan hal yang menyedihkan gitu ya. Hmm. Ya inspirasi utamanya dari hal-hal traumatis saya. Inspirasi Oke. utamanya gitu. Oke, memang berasal dari kegelisahan diri sendiri dulu gitu ya, Mm-mm. sampai akhirnya Ya, untuk menjadi karya dan siapa saja yang membantu ataupun people behind dari lagu-lagu si Tokotis sebenarnya. oke. Yang membantu produksi musik saya, Hmm. yang pertama ada teman-teman jadi di sini Hmm. ada semacam production house Hmm. dan teman-teman saya dari Sangkala namanya, itu membantu produksi musik saya dari mulai penyediaan alat, kemudian secara finansial atau segala macam dibantu sama teman-teman itu. Terus ada juga teman-teman musisi lain yang sekarang ya kita juga lagi mengerjakan untuk karya-karya berikutnya. Hmm. Ada kemudian orang tua jelas ya Hmm. atas 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 izin mereka saya akhirnya bisa leluasa mengerjakan musik
ya kurang lebih mereka itu yang mensupport saya dalam memproduksi musik ini. Oke, luar biasa. Memang support dari manapun ini juga sangat membantu gitu ya. Tapi Abdul nih, dari beberapa musisi yang memang sudah ngobrol gitu ya sama Mufti, ini banyak juga mereka yang ngomongnya nih kendalanya di selama pandemi adalah susah untuk mengenalkan lagunya kepada pendengar musik Indonesia nih. Kalau Abdul sendiri nih memproduksi lagu-lagu yang memang dari 2016 sampai 2022, apalagi ini ketabrak sama pandemi gitu ya. Apa sih yang susah ataupun yang membuat Abdul ini juga kesusahan gitu di tengah pandemi memproduksi lagu ini? Oke, ya sebenarnya kurang lebih sama sih kayak Hmm. adanya sekat untuk bertemu secara fisik itu Mm-mm. berpengaruh banget untuk mungkin perkembangan saya dan teman-teman, apalagi di daerah kayak gini ya. Mm-mm. Em, Nyatanya masih banyak agenda-agenda yang belum terlaksana, kayak kita merencanakan konser Mm-mm. belum, ya pernah dilaksanakan sekali, cuman masih dengan jumlah yang sangat terbatas. Kemudian ada tour juga belum terlaksana, yang mana musik saya itu kan rilis tahun 2019 akhir, Mm-mm. di mana corona muncul nih di Cina waktu itu, Mm-mm. bulan Desember. Jadi selama mulai dari saya rilis pertama sampai sekarang, Mm-mm. ya masih banyak agenda yang belum belum bisa dilakukan. Kaitannya untuk promosi musik, Mm-mm. eh, untuk rilis dan segala macam itu masih banyak Oke, yang belum oke. Jadi memang dilaksanakan. terkendala gitu ya. Memang di Tribuners dari beberapa musisi yang memang sudah ngobrol bareng Mufti ini memang terkendalanya adalah untuk mengenalkan lagu-lagu mereka gitu ya. Apalagi, tapi sekarang nih Abdul dan juga Tribuners karena memang sekarang nih pandemi, semua serba di rumah aja gitu ya. Jadi yang paling utama atau yang sering dilakukan adalah megang HP gitu ya kan. Jadi semua ini semua terarah pada online, terus mulai dari YouTube, Iya. Facebook, Instagram sekarang menjadi tujuan. Jadi memang bisa dimudahkan gitu ya. Apa saja sebenarnya trik dari Abdul sendiri untuk mempromosikan lagu-lagu kamu? Sebenarnya udah dari teman-teman Sangkala ini saya Hmm? dibantu membuat semacam virtual konser, kemudian Hmm? membuat eh, tapping-tapping apa show musik kayak gitu. Cuman ternyata untuk di daerah ini, kebetulan saya ada di daerah gitu ya, Hmm? itu masih kurang, peminatnya masih kurang eh, tinggi, dan Hmm? mungkin pernah beberapa kali membuat apa ya, semacam acara kecil-kecilan untuk tes ombak lah. Hmm? Kira-kira orang-orang di sini tuh ketika disuguhkan pertunjukan secara langsung, apakah animonya lebih besar? Ternyata memang terlihat seperti itu, dan akhirnya untuk sekarang ini kami lagi menyiapkan sebuah konser di Hmm? bulan ini, bulan Hmm? Maret 2022, yang mana ya semoga itu menjadi jawaban atas jadi selama ini kita menyusun sesuatu belum sampai goal, ya mungkin ini jadi jawabannya lah begitu. Oke, jadi memang sekarang ini nih ya Tribuners katanya nih Abdul punya project. Mungkin bisa juga dikenalkan kepada Tribuners sekarang nih, apa projectnya dan kapan kira-kira ini akan dilaksanakan. Mungkin Tribuners yang penasaran dengan Citokotis dan teman-teman bisa untuk melihat gitu ya karya dari Abdul dan teman-teman. Oke, jadi sedang merancang sebuah festival musik dan talk show namanya Into the Fest. Hmm? Into the Fest. Dan ini di bulan ini sebenarnya festival ini sebuah upaya dari teman-teman di sini, yang mana tujuannya untuk mengangkat industri musik khususnya di daerah-daerah yang mana apalagi ketika pandemi ini benar-benar kayak mati mungkin ya. Hmm? Jadi ini upaya kami untuk menumbuhkan industri kreatif musik di daerah-daerah, dan untuk eh, penyelenggaraan awalnya kami ada di Wonosobo, Hmm? di kaki Gunung Dieng, Hmm? yang mana mungkin planning kedepannya hal ini nggak cuma dilakukan di Wonosobo, dan harapannya ketika proyek ini berjalan, eh,
bisa menjadi tempat orbit untuk musisi-musisi baru dan bisa menumbuhkan kemandirian industri kreatif di berbagai wilayah gitu. Tujuannya itu. Dan Oke. debutnya ini ada di bulan Maret Hmm. 2022 tanggal 26. Tanggal 26 Maret gitu ya. Di Wonosobo. Oke. Di Wonosobo. Jadi untuk ini Ya. secara offline ya, Abdul ya? Ya, secara offline dan tentunya mengikuti apa namanya protokol kesehatan yang berlaku. Kami Oke. menerapkan itu. Ya, Oke. Jadi Tribuners ini sekarang untuk yang ada di Wonosobo dan sekitarnya atau mungkin ada di wilayah Jawa Tengah gitu ya, bisa ya Jawa merapat ke Tengah. Wonosobo ke kaki gunung apa? Dieng, Pegunungan Dieng. Dieng. Wah, Ya, Pegunungan Dieng. Jadi bisa langsung datang 26 Maret menyaksikan Sitokotis dengan rekan-rekannya dengan karya-karyanya. Oke, luar biasa. Dan Abdul, mungkin kita pembahasan lain nih, bukan tentang oke. Sitokotisnya atau Mhm. bukan dengan karya-karya kamu, tapi tentang ketertarikan kamu nih Abdul dengan dunia musik. Sejak kapan sebenarnya? Eh, untuk sejak kapannya sebenarnya Hmm. sudah mulai ya bisa dikenal saya kenal musik itu sejak tahun sekitar 2013-an. Itu waktu saya masih SMP. Hmm. Tapi masih ada keterbatasan untuk pegang alat, untuk apa segala macam. Akhirnya saya belajar musik tapi nggak pakai alat musik gitu. Oke, Saya gimana tuh terus belajar ceritanya? musik. Ya Hmm. kayak belajar tangga nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu lah. Jadi teori-teori musik waktu itu saya belajar secara otodidak sampai akhirnya waktu SMA ketemu sama komunitas seni, akhirnya di situ ketemu teman buat sharing, akhirnya bisa pegang alat di situ. Hmm. Terus akhirnya waktu masuk kuliah, akhirnya di Hmm. situ lebih dapat insight tentang musik akhirnya. Ya, singkat cerita punya keberanian yang cukup sampai akhirnya 2019 bisa rilis. Oke. Awalnya sebenarnya saya, Hmm. jadi untuk musik yang udah rilis ini di Sitokotis semuanya pakai bahasa Inggris. Bukan Oke. berarti nggak suka nulis pakai bahasa Indonesia, tapi karena memang lebih susah menurut saya pribadi untuk nulis lirik pakai bahasa Indonesia, akhirnya semuanya masih bahasa Inggris. Dan awalnya masih sebelum tahun 2009 rilis itu masih belum pede ngomong bahasa Inggris. Hmm. Tapi akhirnya saya dapat support dari teman-teman saya yang ada di Seattle, US. Jadi mereka nge-push, memberikan apa ya, tutor mungkin. Jadi Hmm. untuk bahasa Inggrismu baiknya kayak gini segala macam. Akhirnya oke, saya punya keberanian cukup dan ya saya rekaman, rilis gitu. Kurang lebih seperti itu Oke. perjalanannya. Tapi dengan seperti itu, dengan perjalanan itu, sekarang Abdul ini juga punya banyak karya yang bisa dinikmati dan mungkin juga memang Tribuners ini harus tahu bagaimana karya-karya dari Abdul yang memang Abdul ini menyebutnya memang datang dari pengalaman sendiri, dari kegelisahan diri sendiri gitu ya. Tapi kamu sendiri nih Abdul, kalau misalkan ditanya tentang apa sih yang menarik dari musik gitu ya, sampai akhirnya kamu tuh memilih untuk ya udahlah ya bermusik aja gitu. Wah, kalau saya pribadi bener-bener musik itu kayak apa ya, bisa dibilang stress rilisku, terus kayak ya tadi terapiku, karena akhirnya ketika saya berani untuk misalkan saya punya masalah dan punya trauma, akhirnya mencoba saya ambil materi untuk menjadi musik. Akhirnya ketika saya ingat sekarang, bawaannya udah nggak takut lagi. Jadi Hmm. ada beberapa yang paling, ya nggak paling juga. Salah satu cerita di balik ada satu lagu yaitu saya pernah nulis Hmm. dan itu saya nulis di sebuah pulau di Indonesia, masih di Indonesia. Dan Hmm. waktu saya habis nulis itu, keesokan harinya saya mengalami musibah, saya mengalami kecelakaan di laut yang mana Hmm. terombang-ambing di laut cuma hanya menggunakan satu pelampung. Hmm. Mungkin itu eh, needed experience saya yang terhebat. Nah, jadi ketika saya ingat, wah aku nulis, lihat tulisan itu, kayak teringat masa-masa itu, akhirnya saya beranikan diri, udahlah, ambil aja, dibuat sebuah lagu akhirnya. Oh, sekarang kalau ingat, oke-oke aja sekarang. Wah, akhirnya bisa bersyukur malah. Wah, saya punya pengalaman seperti itu, Hmm. dan sekarang masih sempat untuk menceritakan ke orang lain gitu loh. Oke, Jadi itu oke. terapi mungkin.
alasan utamanya kenapa saya lebih memilih untuk semakin serius di musik, ya alasan pertamanya karena ini untuk terapi untuk diriku. Utamanya untuk diriku sendiri gitu. Oke, Kayak oke. gitu. Menarik ya Tribuners, karena memang Abdul ini memang membuat karyanya, terus menulis karyanya ini memang dari kegelisahan dirinya dan juga pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tapi Ya. Abdul, apa sih sebenarnya harapan kamu nih untuk karya-karya kamu dan untuk apa ya, hobi kamu ini di bidang musik, apa harapan kamu Abdul? Harapan saya pribadi, Hmm? eh, musik ini bisa memberi manfaat lebih bagi saya, Hmm? ya entah dalam bentuk apa, dan eh, pengennya juga musik ini bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Kemudian saya juga punya mimpi, saya bisa menghasilkan sesuatu dari karya saya, yang mana kalau saya punya mimpi pengen membuat sesuatu yang bermanfaat, ya nggak di musik doang, misalkan dari Hmm. apa yang saya kerjakan, dari karya saya bisa menghasilkan dan bisa membuat sesuatu yang bermanfaat, mungkin untuk pendidikan, mungkin untuk kesehatan, atau mungkin pertanian, begitulah. Itu cita-cita besar saya yang dari saya berkarya ini di musik, seperti itu. Oke, luar biasa. Dan mungkin banyak juga nih Tribuners dan juga pemirsa yang menonton tayangan ini gitu ya Abdul, yang penasaran dengan karya-karya dari Sitokotis gitu ya, yang memang Oke. Sitokotis ini apa ya, datang atau mungkin karyanya ini bisa dinikmati dari memang kegelisahan si penulisnya sendiri. Dan yang paling menarik juga nih Tribuners, memang Abdul ini katanya tadi ya, itu memang ya memproduksi sendiri dan nyanyi sendiri dan juga main alat musik sendiri. Mungkin banyak juga yang penasaran Abdul tentang karya kamu gitu ya. Mungkin bisa dong nyanyiin salah satu dari karya yang sudah kamu buat gitu ya untuk Tribuners yang memang Oke. sekarang penasaran gitu. Apa aja nih, kamu boleh pilih lagu Oke. kamu yang menarik buat kamu nyanyiin nih. Eh, Mungkin, oh ya, ada satu lagu judulnya Hmm? Man and Time. Hmm? Jadi ini lagu yang bercerita tentang keputusasaan mungkin. Jadi merasa nggak berguna gitu di dunia. Oke. Oke. Lonely, 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 lonely. I think to make it sweet eyes and break the silence. That's what I say can. I put my fingers to nylon strings and shake them like swinging down, down, up, down, up, down, up, down, up, down, 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 up, down, up, down, up, down, up, down. I think some voices from a vocal cords to break the silence. As good as I can, I put my words on my own song to show what I feel. Oh God, you're pouring me a time, but I'm pouring time on waste. I just let my time to go, but I just throw and trading. Am I a wasting man? Am I a wasting man? Am I a wasting man? Asik. Thank you. Wis. Nah, oke Man and deh. Time. Terakhir Abdul, ini untuk Ya. Tribuner sekarang yang pengen menikmati semua karya-karya kamu dan juga ingin menikmati karya-karya kamu, ini bisa di mana aja Abdul? Oke, karya-karya saya bisa diputar di sebenarnya banyak stream platform musik digital, tapi yang dikerjakan serius sama teman-teman itu ada di Spotify. Jadi kalau Hmm? misalkan pengen nyanyi sekalian lihat lirik udah bisa di Spotify. Udah, sorry, udah bisa di Spotify sekarang.
Kalau pilihan lain mungkin ada di YouTube Musik, ada di Apple, kemudian Deezer, seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk Abdul dan Sama-sama. hipnotisnya gitu ya. Ya, Udah terima ngobrol bareng kasih. Mufti di sini dan semoga nanti apa yang diinginkan, diharap-harapkan ini bisa tercapai di tahun 2022 Amin, dan bisa amin. sukses seterusnya. Terima Oke, kasih untuk terima Abdul kasih. udah ngobrol ya. Ya, terima kasih. Nah, Tribuners, itu tadi ya narasumber pada Millennial Voice pada malam hari ini, dan pastinya Mufti juga masih punya narasumber-narasumber lain yang mungkin Tribuners kalau penasaran bisa langsung pantengin Millennial Voice lagi setiap malam hanya di Tribun News. Kali ini Mufti pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.